Ujar Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafizun, mereka akan menjaga kemaluan mereka. Nah, dijaganya kemaluan ya, daripada melakukan dosa ataupun kemaksiatan ya kan, atau sesuatu yang diharamkan secara umum lah. Illa ala azwajihim, nah kecuali lawan pasangan halalnya kada masalah. Al-Fatihah. Allahi taqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anallahu yaj'aluna ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki wa usulihi wa furu'ihi. Anallaha yataghasha birrahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa anallaha yaghfir dhunubana wa yastur uyubana yusahil matlubana wa yaqdi hawaijana haja fid dunya bil maisarah wa haja fil akhirah bil maghfirah. Anallaha al-karim yugawi alaina al-iman wal islam wa ridha wa taslim wa ala ma nawabihi salafun salih bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al musannif al imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin ila angal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaznil zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmadu wa Banu Majah wa rawahul Bazzar mukhtasaran.
Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina dia tidak melakukan perzinahan tatkala hatinya ada keimanan. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Begitu juga pencuri tidak mencuri tatkala ada keimanan di dalam hatinya. Wala yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan begitu juga para pemabuk, mereka tidak akan minum tatkala ada iman di dalam hatinya. Nah, jadilah yang yang kita ambil pelajaran di sini, sempurnanya iman seseorang atau ada atau tiadanya iman seseorang itu dapat dilihat bagaimana di perilakunya. Nah, jadi perilakunya apabila perilakunya itu adalah perilaku orang beriman, berarti ada keimanan. Nah, tapi kalau maksiat, dosa yang dia lakukan, nah berarti imannya kadada tak? Nah, ya kah? Al-imanu yazidu wa yanqus. Sedangkan iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bertambahnya iman dengan melakukan ketaatan dan berkurangnya iman dengan melakukan dosa ataupun kemaksiatan. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, maka semakin banyak iman yang ada di dalam hati kita. Dan semakin banyak dosa ataupun kemaksiatan yang dilakukan, maka semakin hilang keimanan itu di dalam hati kita. Ada beriman orang itu. Nah, yang mudah-mudahan kita termasuk orang beriman lah. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna fi zumrati ahlil iman. Doanya ya Allah lah, hidupkan dalam keadaan beriman, matikan dalam keadaan beriman, dan berkumpul nantinya bersama orang-orang yang beriman. Nah, ada sahabat tatkala Nabi Muhammad berkumpul bersama sahabatnya lah. Lalu Nabi Muhammad berucap, innan nur idza dakhalal galba. Cahaya iman itu mun ada di hati orang, jar Nabi Muhammad, insyarah lahu wan fasah. Hatinya tuh tenang dan tentram. Maksud tenang dan tentram di sini, dia tenang untuk melakukan amal beribadah itu, nyaman inya. Nah, amun ada iman dah. Amun ada iman, tapi bilanya kada ada beriman, inya melakukan amal ibadah itu merasa kada nyaman. Lah. Nah, merasa kada nyaman. Innan nura idza dakhalal qalba insyaraha wan fasah. Tatkala cahaya keimanan ada di dalam hati seseorang, maka hatinya itu akan tenang, tentram, senang melakukan amal ibadah dan kebaikan-kebaikan. Nah, lalu ada sahabat yang menyeletuk dan bertanya kepada Nabi Muhammad, fahal lidzalika alama, wahai Nabi Muhammad, adakah tandanya? Ya kah? Cahaya iman masuk ke hati tah? Adalah tandanya. Ujar Nabi Muhammad, ada. Apa itu tandanya? At-tajafi andaril gurur. Yang pertama tandanya adalah dia menjauhi tempat yang penuh tipu daya, maksudnya dunia. Dia menjauh daripada hiruk-piruk dunia. Nah, apalagi dosa kemaksiatan ini ya Allah. Apalagi yang maulahnya melakukan dosa begini ya. Nah, sesuatu yang dunia itu bergerang, sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu dunia. Nah, adapun ibaratnya kita mendapatkan dunia namun semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
Fahadza laisa minad dunia, maka itu bukan termasuk daripada dunia. Apa itu dunia? Sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Bisi HP ya kalau. Nah, tapi dengan HP kita mendengarkan pengajian, ya kah? Oh ini kan apa ngarannya zaman sosmed lah. Zaman mungkin 100, 200, 300 tahun yang lalu itu kan pakai kitab lah. Pakai kertas nih Pak. Dakwah tersebar nah. Namun tatkala di zaman kita saat ini nah canggih lah. Lain cangkal ditagih ya lain. Cangkal berhutang ngalih ditagih lah canggih. Iya pulang hutang pulang kada jadi kan. Sensitif soalnya masalah hutang nih lah. Banyak banget berhutang bener jadi keruing. Nah kita beisian HP ya Allah lah kita, karena kita zaman saat ini nih semuanya dipermudah lah. Yang jauh terasa dekat ya kah? Wah dengan sebab HP nih pangi ya Allah. Walaupun orangnya di rumah kawajib mendengarkan pengajian, tapi kada sedikit banyak orang yang di rumah ya Allah melakukan kemaksiatan dengan sebab HP juga. Nah ya tergantung siapa si penggunanya ya Allah. Jarah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, kakak kandung daripada Habib Umar Allah yarham, HP ini nang kayak pisau aja sih, nang kayak lading tuh mau digunakan segan menghiris bawang, segan bama masak bagus saja, tapi mun lading digunakan semencucuk orang ada bagus ya Allah, haram hukumnya. Begitu juga HP. Nah nah jadi intinya apa itu dunia? Dunia itu adalah sesuatu yang melalaikan kita dari Allah. Nah jadi tadi disebutkan inna nura idza dakhalal qalba insyaraha wan fasah. Tatkala cahaya iman masuk ke dalam hati seseorang, maka seseorang tersebut akan tenang, tentram, senang melakukan kebaikan. Senang ke masjid, senang baca Quran, senang lah. Kemudian pulang qiyamul lail, senang bang bilanya orang itu bisi cahaya iman di dalam hatinya, senang melakukan kebaikan. Tapi tatkala seseorang itu tidak mempunyai cahaya iman di dalam hatinya, maka dia akan gelisah, bahkan tidak suka untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nura idza dakhalal qalba insyarah wan fasah. Jar Nabi Muhammad, tatkala cahaya iman masuk ke dalam sanubari atau hati seseorang, maka dia akan tenang, tentram dan nyaman untuk melakukan amal ibadah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa ma alamatu dzalik, atau fahal lidzalika alamah? Wahai Rasulullah, adakah tandanya? Ada iman di hati kita nih, adakah tandanya? Jujur kita pun bertakwan ya, kalau kita ini termasuk beriman kah, adakah? Nah kayak orang kolesterol, kalau ada cek kolesterolnya, asam urat ada menceknya. Nah ya kalau asam urat ada menceknya, tinggi darah ada ceknya menceknya nih ya kalau. Jangan sampai kita sibuk mencek asam urat, mencek kolesterol, perhatian benar lawan kolesterol, menjaga benar. Ya, kada boleh makan ini kolesterol naik, kada boleh makan ini tinggi darah, kada boleh makan ini asam urat. Tapi masalah keimanan nggak bisa mencek. Iya lah. Soalnya gue mau asam urat tinggi, pacangan mati, kolesterol naik, pacangan mati, mati selesai ya Allah. Tapi amunnya iman kita lagi sedang tidak baik-baik saja, nah itu yang bahaya tuh. Kenapa? Nah, jadi jar sahabat nih lah, tatkala Nabi Muhammad berucap inna nura idza dakhalal qalba insyaraha wa lahu anfasah. Tatkala cahaya iman ada di dalam sanubari atau hati seseorang, maka seseorang tersebut akan tenang, tentram, bahagia dan senang melakukan amal ibadah.
Lalu ada sahabat bertanya, gila, fahal lidzalika alamatun, wahai Rasulullah, adakah tandanya? Nih ada iman dalam hati nih, adakah tandanya? Hendak yo tahu ya kalau. Lalu ujar Nabi Muhammad, ada 3 tandanya. Yang pertama, at-tajafi andaril gurur. Dia akan menjauh daripada hiruk-pikuk dunia. Nah, menjauhinya daripada hiruk-pikuk dunia nih. Arti dunia itu apa gerang? Sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu dunia. Pokoknya sesuatu yang melalaikan kita dari Allah itu dunia. Apalagi maksiat begini ya Allah lah. Nah, yang kedua, al-inabah ila daril khulud. Dia selalu kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melakukan dosa minta ampun, melakukan dosa minta ampun, mah bagus benar inilah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketujuh bana Allah taala nang kaita. Nah, sehari itu istighfar kada pernah kada baca, dibacanya terus. Nah, istighfar, dan istighfar ini bukan teruntuk bagi orang yang pendosa aja lah. Para pendosa minta ampun, beristighfar karena dosa yang mereka lakukan. Para aulia wassolihin minta ampun karena mereka takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima. Para anbiya, para rasul, mereka beristighfar karena merasa amal ibadah itu kada banyak. Nah, merasa kurang amal ibadah. Nah, jadi istighfar itu di seluruh kalangan lah. Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ah marrah wa fi riwayatin sab'ina marratan. 100 sampai 70 sampai 100 kali Nabi Muhammad minta ampun. Nah, para anbiya, para rasul beristighfar karena merasa kurang amal ibadah. Astagfirullah ya Allah, ku kurang amal ibadah. Para aulia wassolihin mereka beristighfar karena takut amal ibadah mereka tidak diterima. Astagfirullah ya Allah, ulun takutan benar banyak beramal, banyak beribadah, cuma kalau pina kada diterima. Astagfirullah, ampuni ulun. Nah, para pendosa, pelaku maksiat beristighfar karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan. Nah, al-inaba ila daril khulud. Yang kedua, tanda amunnya ada hati, amun ada iman di dalam hati kita. Ketujuh, kita minta ampun. Dunia dia jauhi, artinya sesuatu yang melalaikannya dari Allah dia jauhi. Yang kedua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Dia mempersiapkan untuk hari kematiannya sebelum datang hari itu, dengan amal, tentunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada iman dari Allah. Ini cara atau ciri ya kah? Alamat bahwasanya seseorang mempunyai keimanan di dalam hatinya. Nah, intinya ujar Nabi Muhammad kembali dalam pembahasan kita, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tatkala seseorang berzina, maka di saat itu imannya kadada. Di saat si pencuri mencuri, di saat itu imannya kadada. Dan di saat seseorang meminum atau mabuk lah, pemabuk meminum minuman yang memabukkan, di saat itu imannya kadada. Nah, jadi orang tatkala kita melakukan dosa, di sini yang kita ambil ya kalau itu iman kita kadada tak. Nah, musia mati di saat itulah, nauzubillah. Nah, makanya jangan sampai kita, ujar Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jangan sampai kita itu meremehkan sekecil apapun dosa. Kita kada tahu ya kan dosa yang mana yang membuat kita mati dalam keadaan yang kada baik, dosa mana yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmadu wa Banu Majah
Warawahul Bazzar mukhtasaran. Nah, secara ringkas riwayat ini daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan juga Al-Bazzar. Kemudian At-targhibu fi hifdzil faraj wal lisani. Ini adalah anjuran agar kita menjaga kemaluan dan juga menjaga lidah. Nah, menjaga kemaluan daripada melakukan sesuatu yang dilarang, ya kah? Kemudian menjaga lidah. Ini dosa kita nih kan ada lewat mata, lewat telinga, lewat tangan, ya kah? Lewat betis, lewat mulut, ya kah? Dan juga lewat kemaluan. Nah, dosa. Cuma jar Nabi Muhammad kebanyakan dosa itu dari mulut lah. Kalau pian membuka kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, Risalah Jami'ah, kitab fikih, itu Al Imam Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi beliau merinciakan, nah, dosa yang disebabkan oleh kemaluan apa aja. Ya, ada dua, ya kalau dosa yang disebabkan oleh kemaluan. Yang pertama liwat, yang kedua zina, ya kah? Dosa yang disebabkan oleh mata, telinga, ada di situ disebutkan. Dan yang paling banyaklah dosa yang disebabkan itu dari mulut, paling banyak dan nah, ujar siapa yang bernyanyi itu ya? Lidah tidak bertulang, itu siapa yang nyanyi itu? Bujur juga ya Allah, bujur. Nah, artinya kada barem tolah. Nah, kada barem. Tahu amlah. Kada menyambat tulun, biar menyambat situ. Al-lisan. Nah, jadi anjuran at-targhibu fi hifdzil faraj wal lisan. Anjuran menjaga kemaluan dan menjaga lisan, lidah. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang menjaga kemaluan. Nah, artinya bagus ya Allah, menjaga kemaluan. Maksud menjaga kemaluan sini daripada perbuatan zina atau liwat lah, liwat sesama jenis, saya liwat sesambatannya lah, sesama jenis. Itu dosa ganal tuh, dosa ganal benar lah. Liwat dan zina ini dosa ganal benar. Dahulu kan terjadi di zamannya Nabi Lut lah, ya Allah, Lut. Makanya Lut tuh diambil daripada kata-kata liwat toh lah. Lut, Nabi, kan ada Nabi, salah satu Nabi itu Nabi Lut. Nah, jadi Nabi Lut itu kaum beliau atau umat beliau lah, itu diuji kebanyakan dosa yang mereka lakukan di zaman itu tuh liwat. Nah, ya hubungan sesama jenis tadi lah. Cuma anehnya lah di negara kita tuh, nauzubillah lah, mudah-mudahan dijauhkan model nangka itu tuh didukung lah. Sadih coba melihat lah. Nangka itu tuh harusnya kita boikot ya, jangan didukung. Salah satu mendukung tuh maka tujuh melihat di sosmed toh lah. Mau nangka itu kelakuan banyak followersnya. Aduh, itu sama yang mendukung ngarannya, kada usah didukung itu. Bahkan endorse yang sedih itu apa nah? Cuma lu kada menyambat pang lah.
secara umum aja endorse endorse kan ngaranna tah endorse tuh promosi. Mohon maaf, endorse promosi sambatnya lah. Salah satu jasa untuk beribadah endorse-nya bencong. Kan sadih nih. Ya anggaplah salah satu travel umroh, kan umroh segan beribadah. Brand ambasadornya bencong, oma aja lo nek. Kan penistaan benar nih kisahnya nih. Dan anehnya itu menggiurkan lah banyak yang nah itu kada bagus gitu. Kada bagus. Nya bencong tuh ada dua, ada bencong asli, ada yang bencong jadi-jadian. Babencongan. Nah, babencongan. Wadam lah sembatnya. Waria lah. Wanita pria. Nah, wanita pria. Pang, banyak lelaki yang disebujur. Wadam. Wadam tuh lan waria sama aja lah. Amun waria kan wanita pria, kalau wadam bang wadam mas banjar padahal. Iya. Nah kita nang kayak itu tuh jangan didukung lah, jangan didukung tuh. Itu ada boleh mendukung kayak itu. Berdosa kita, al wasail hukmul maqasid ya Allah. Mun kita mendukung kita dapat dosa juga. Malah nang kayak sadih aja lah melihat gitu tenang. Cuma yang paling sadih lagi itu pang salah satu jadi brand ambassador jangan yang lain bang ya Allah lah nya karena itu payu bang lah. Nah itu pang masalahnya ya Allah. Sagan babisnis oma ada boleh lah tuh, ada boleh kita. Nah itu ada boleh itu kaum Nabi Lut sambatannya lah. Apa sambatannya? Amun kita di Indonesia nih mending lah ya Allah lah. Coba di Thailand bian. Nah di Thailand tuh bian nggak ada ketahuan tuh bang mana babinian asli mana babinian jadi-jadian. Tabungas yang babinian jadi-jadian pada babinian asli. Ya saraba dioperasi ya Allah. Susu diganalinya, ngitu diubahnya. Nah nenek bilang kada bagus lalu lah. Nah itu kada boleh intinya ya Allah, kada boleh kita membahas kada boleh ya Allah lah. Bukan menyembati orang enggak, cuma kada boleh ya itu nah ya Allah kada boleh. Dan kita jangan mendukung juga. At-targhubu fi hifdil faraji walisani. Anjuran agar kita itu menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan itu jangan sampai kita melakukan dosa. Dosa di sini entah itu perzinahan atau liwat yang dilakukan zaman dahulu. Apa sambatan wahin ini ya lah? Apa sambatannya Pak Wajan? Apa? LGBT itu apa singkatannya tuh? LGBT itu itu LGBT lah sambatannya lah, LGBT. Nah bahasa wayah ini atau bahasa zaman pian bahari ngapa tahu juga bahasa wayah ini LGBT. Nah, itu jangan didukung tuh bahaya itu tuh ya Allah. Dosa besar itu. Yang melakukan dosa besar, yang mendukung pun dosa besar. Parias pengantin wadamnya itu kada boleh lah. Parias pengantin wadamnya tuh kada boleh lah. Wadam tuh ya tadi LGBT lah. Maka bagus lah Maria Sarjan lah. Ya kayak apa ya lah. Yang pertama dulu bersentuhan ya Allah lah. Yang Marias lalakian lah berarti. Wadam tuh lalakian lah. Lalakian lah. Nah menjapai yang dirias itu siapa? Babinian yang diriasnya. Nah ada boleh berarti menjapai babinian lalakian menjapai babinian nggak ada boleh. Apalagi babiniannya waktu apa ngarannya tabuka aurat. Nya guru kada benapsulan babinian ya tetap lalakian. Ya Allah lah.
Walaupun kada menafsu. Kenapa? Iya ada di kampung ulun tuh pian, di kampung ulun dah nya kayak itu gawinnya kayak Marias gitu kawin banakan nih nya. Nah ada padahal petatarias kayak itu tah. Nah jadi apa hukumnya JPN tadi? Apa hukumnya ada bukan kada boleh penglah kayak apalah bersambatnya tuh yang nyata dulu bersentuhan tuh kan kada baik, melihat lalakian melihat babinian babuka aurat tuh kan kada boleh. Nah itu dulu. Tapi untuk melakukan itu ya kalau yang lalakian menjadi babinian, nah itu kada boleh. Ya kah? Apalagi melakukan ampun maaf dari bahasanya perbuatan liwat tadi lah kada boleh. Nah, walladzina li furujihim hafidun. Dan ini sifat-sifat orang beriman lah. Sifat-sifat orang beriman. Ujar Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafidun, mereka akan menjaga kemaluan mereka. Nah, dijaganya kemaluan. Ya, daripada melakukan dosa ataupun kemaksiatan ya kah? Atau sesuatu yang diharamkan secara umum lah. Illa ala azwajihim. Nah, kecuali lawan pasangan halalnya kada masalah. Au ma malakat aimanuhum, atau budak. Zaman dulu itu kan ada budak, boleh ya kalau budak. Oh ini kan kada ada lagi zaman perbudakan. Lain pembantu lah, lain budak. Hamba sahaya lah, ya kalau lah hamba sahaya. Dulu tuh diperjualbelikan ya kah orang-orang yang berduit JBC. Wah ini kan ada lagi ya kah? Famanib tako kalau disamakan lawan LC guru aja kan sama budak ya kalau ditukar oh ini guru kalau ditukar juga ngarannya LC oh kada sama ini kada sama dahulu ada wah ini kada ada lagi ya kah pamanib tako wara'a dzalika faulaka humul adun. Dan barang siapa yang mencari kesenangan lah selain yang disebutkan dari azwajihim au ma malakat aimanuhum, adalah kembalinya zalika itu istri-istri atau budak nah faulaika humul adun. Maka mereka termasuk orang-orang yang al-adun al-mutajawijuna ma la yahillahum. Al-adun itu orang yang berlimpah batas lah, orang yang keterlaluan bahasanya. Nah, ada boleh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Yang tadi kan masalah menjaga kemaluan ayatnya lah. Ini pulang masalah lisan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafaz terkeluar daripada ucapannya terkecuali di sana dicatat oleh rakib atid lah. Malaikat penjaga mencatat sebelah kanan rakib, pencatat kebaikan, pencatat kejahatan atid. Nah, namun kita melakukan dosa, nah malaikat atid mencatat tak, dan kada pernah salah lah mencatatnya. Amunnya kita melakukan ibadah, nah malaikat rakib yang tukang catat. Di dalam riwayat tak ulun ada terbaca, tatkala kita melakukan amal ibadah itu lakas malaikat rakib tuh mencatat jar lakas kayak kita nih ya kala sholat berjamaah, hadir majelis, baca yasin, banyak kayak kita baca di sini ya kala. Nah i'tikaf di masjid dan lain-lainnya tuh itu lakas tuh malaikat mencatat, malaikat rakib. Bahkan disebutkan juga di dalam riwayat belum lagi kita melakukan sudah dicatat. Nah itu malaikat rakib. Tapi pulang nih di dalam riwayat disebutkan malaikat atid pencatat kejahatan itu tatkala kita melakukan kejahatan langsung belapor lawan malaikat rakib. Wahai rakib, ini si fulan melakukan dosa, catatkah kakadakah? Aktub, aku catat kakadakah? Oh jangan malaikat rakib, jangan dahulu. Kalau penanya bertaubat, malapahi ke menghapus bujur.
Bujur juga. Kalau penyemalan dalam riwayat itu disebutkan sampai berlalu 6 jam jar. Sampai berlalu 6 jam hanya dicatat, wah nenek 6 jam gak ada bertaubat dia lagi. Ya ada beristighfar aja lagi, hanya dicatat oleh malaikat atid lah. Itu pun malaikat atid berucap, mudah-mudahan kada mengalihi arahanallahu bi gitu ya, arahanallahul bika itu kalau salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kada mengalihi aku lagi. Mudah-mudahan orang yang melakukan dosa ini kada mengalihi aku lagi. Artinya malaikat atid pencatat kejahatan itu tatkala seseorang melakukan dosa maksiat itu inya kecewa mengalihi aku cuma mencatat, maka jangan suruh aku mencatat. Nah bahasanya nang kayak itu. Mun tahu kisahnya lah, mau ada tahu kisahnya tuh tahu gawi taruh saya kuku taruh saya tahu yang mana yang haram mana yang dilarang. Gitu tuh kisahnya jar. Ada juga amalan bian yang maulah malaikat rakib uyuh mencatat ibadah itu ya lah, amalan nih malaikat rakib pencatat kebaikan dah ya, ini uyuh mencatat. Nah saking kelapahan, saking banyaknya nih pahala yang dia catat, yaitu membaca jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahluh. Itu jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, itu bacanya ya, jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu jar guru ulun yang dapat ulun jasa lah dari Habib Jindan Jasidin, bilanya kita membacanya itu malaikat pencatat kebaikan tuh kelapahan catat saking banyaknya nih pahala yang didapatkan. Bukan satu malaikat aja, sampai 1000 malaikat mencatat. Nah kada kecatatan. Nah tahulah yang dihiga kanan kiri kita nih lapah mencatat kebaikan ke lapah mencatat keburukan kada tahu juga. Mudah nih lah lapah mencatat kebaikan, mun lapah mencatat keburukan nah bahaya kada kecatatan lagi. Ibu mamai itu di mamainya pengen di akhirat ikam nih pangmula aku lapah mencatat kejahatan jarna. Nah intinya mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Surah ngapang ini yuk? Surah Qaf lah. Surah Qaf. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidaklah terucap suatu ucapan dari mulut seseorang terkecuali di sana dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi hati-hati kita berucap tak lah, berucap man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mengkau yang baik-baik aja, mengkada kau berucap yang baik berdiam ya kah? Itu lebih selamat. Jikalau apa namanya berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Wah aku harus berpandar jar, bilanya aku berpandar bagus, harus berpandar apa nih. Jikalau berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Nah kita kada tahu lah ucapan kita ini maulah orang nyaman ya kah atau kada, ya mungkin kita anggap ini bujur tapi kita tahu yang mendengar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu. Insyaallah kita lanjutkan lah pertemuan yang akan datang. Riwayat hadis daripada Abi Hurairah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang kuat sehingga kita hidup dalam keadaan beriman, mati beriman, berkumpul bersama orang-orang beriman. Ala hadhihi niyat wa ala ma nawabihi salafuna salih bisri nabi wa ali nabi wa bisri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hina bil iman wa amitna bil iman wa syurna fi zumrati alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.